What the Sigma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Bung, apa kabar? Oke. Alhamdulillah, baik. BTW, tugas Bendo lu udah? Tugas Bendo? Kenapa nggak bilang dari kemarin? Woi, rumah gua sialan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pandu dan di video ini saya akan menjelaskan bahaya PMO terhadap kesehatan mental. PMO adalah singkatan dari Porn, Masturbate, and Orgasm, yaitu aktivitas masturbasi sambil menonton film porno sampai mencapai orgasme. Meski sering dianggap sebagai hal pribadi, kebiasaan ini ternyata memiliki dampak negatif yang cukup signifikan, baik dari sisi mental, fisik, maupun sosial. Contohnya, menyebabkan pelakunya kecanduan, menurunkan harga diri, hingga membuat kepuasan seks menurun. Namun, kabar baiknya, PMO bisa diatasi dan dicegah. Berikut adalah dampak PMO dan serta cara ampuh untuk mengatasinya. Menurut artikel dari Halodoc, salah satu dampaknya adalah kecanduan. Konten pornografi dapat menyebabkan perubahan zat kimia pada otak. Hal ini bisa memicu peningkatan reaksi otak ketika dihadapkan dengan isyarat pornografi, sehingga menyebabkan kecanduan. Penelitian menemukan kecanduan film porno dapat mengaruhi jalur otak serta memengaruhi dopamin, neurotransmitter yang berperan dalam kesenangan dan hasrat. Lalu dampak lainnya adalah meningkatkan potensi masalah mental. PMO dapat memicu rasa bersalah, kecemasan, atau bahkan depresi. Terlalu sering terpapar konten pornografi dapat mengaruhi persepsi tubuh dan citra diri. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat menyebabkan masalah emosional dan psikologis seseorang. Lalu salah satu dampak lainnya adalah stres dan kurang tidur. Kecanduan PMO seringkali menyebabkan stres atau kurang tidur. Stres memicu pelepasan kortisol, hormon stres yang dapat memperburuk kondisi kulit seperti jerawat dan eksim. Efek PMO bagi wajah akibat kurang tidur juga berdampak negatif pada kesehatan kulit, menyebabkan kulit tampak lebih kusam dan lelah. Berdasarkan dari Halodoc, cara ampuh untuk mengatasi PMO adalah: pertama, terapi perilaku kognitif. Hal ini dapat membantu seseorang mengidentifikasi dan mengelola pola pikir yang memicu berbagai perilaku. Seperti menonton pornografi, ini merupakan salah satu pengobatan paling efektif untuk pengidap PMO. Lalu kedua adalah terapi psikodinamik, juga bisa disebut sebagai psikoanalisis. Adalah sejenis terapi bicara yang membantu orang mengungkap pikiran dan ingatan bawah sadar yang mungkin menjadi pemicu PMO. Dan yang ketiga adalah Acceptable and Commitment Therapy. Adalah mirip dengan CBT yang dapat membantu mengidentifikasi pola pikir yang menghasilkan perilaku adiktif. Bedanya, ACT menekankan penerimaan sebagai cara untuk mengelola pikiran negatif. Kesimpulan, PMO adalah masalah yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Mengatasi kecanduan PMO membutuhkan komitmen, dukungan sosial, dan strategi yang tepat. Jika mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, penting untuk menerapkan gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres yang dengan baik. Sekian dari saya, Pandu Skavarisi dari SMA 180. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.